Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini marilah bersama-sama kita dengarkan kajian subuh yang disampaikan oleh Ustaz Haji Susanto SI. Dalam hal ini kajian usul tafsir dan tafsir. Demikianlah pengantar dari kami kepada Al-Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Qohar beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para ustazah, haji dan hajah, hadirin wal hadirat yang berkesempatan hadir melangkahkan kakinya untuk melaksanakan ibadah di Masjid Al-Qohar yang kita cintai ini, yang semuanya insya Allah dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di dunianya ini dengan berbagai fasilitas yang diberikan Allah yang begitu banyak untuk kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah, kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, tidak terhitung lagi banyaknya. Kemudian salawat dan salam, sebanyak-banyak salawat dan salam kita haturkan agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kata Rasulullah, aula bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Kata Rasulullah, orang yang paling utama, paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku. Karena itu di dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, apabila namaku disebut orang itu berselawat, maka aku akan membalasnya dengan 10 kali solawat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad yang kelak di yaumil qiyamah akan berada sedekat-dekat dengan beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian pada pagi hari ini meneruskan kajian tafsir kita. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai tafsir Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan tafsir Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin terdiri dari kata alhamdu, li, Allah, Rabb dan al-alamin. Alhamdu ini dalam ilmu nahu merupakan isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu maksudnya kata benda yang sudah dimafhumi, sudah diketahui bahwa yang dimaksud adalah itu. Itu dalam istilah ilmu bahasa Arab. Jadi alhamdu ada alif lamnya, itu menunjukkan isim ma'rifah yang artinya adalah segala pujian atau sanjungan.
Alhamdu di sini merupakan isim mufrad, isim yang tunggal, kata benda tunggal kalau dalam bahasa Indonesia, dan kata bendanya ini adalah kata benda abstrak. Alhamdu itu merupakan pujian lisan yang sesuai dengan hati kita. Pujian lisan yang sesuai dengan hati kita. Jadi alhamdu itu memang hanya di lisan, tapi harus sesuai dengan hati kita. Kalau lisan kita memuji, menyanjung, hati kita mengakui memang yang bersangkutan berhak mendapatkan pujian atau sanjungan. Kalau di bibir kita baik memuji, tapi hati kita tidak melok memuji, namanya kalau jiwong Jawa ngenyek, nguyok kian, muji di bibir, hatinya dia muji, bahkan mencela itu. Alimnian kau ni ku jingok, tapi hatinya masih kita angin dayaku uji kita. Itu dia memuji, namanya dengan hati kita. Kalau kita memuji, maka lisan kita memuji, hati kita juga mengakui. Maka itulah yang dinamakan alhamdu. Ada kata lain selain alhamdu, asyukru. Asyukru itu memuji juga, tapi dengan diikuti dengan hati dan dilaksanakan dengan perbuatan. Asyukru. Maka dari itu ada ayat Allah, wala in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, ku tambah nikmatku. Kalau kamu tidak bersyukur, kamu kufur, maka siksaku amat pedih. Maksud ayat itu di dalam kata syukur adalah kita tanjung Allah karena nikmatnya yang sudah ditunjukkan ke kita kemudian perbuat nikmat Allah tadi kita gunakan untuk segala sesuatu yang diridhoi Allah. Itu artinya syukur. Kalau syukur itu berarti nikmat yang ditunjukkan Allah tadi kita gunakan di jalan yang diridhoi Allah. Kalau alhamdu itu hanya memuji dengan lisan dan mengakuinya dalam hati. Bedanya alhamdu dengan asyukur. Jadi kalau kita bersyukur berarti nikmat yang diberikan Allah kita gunakan di jalan yang diridhoi Allah. Nikmat masih sehat, gunakan untuk ibadat. Nikmat dikaruniai banyak harta, gunakan untuk membayar zakat dan memberikan sedekah, berinfak. Nikmat ditunjukkan kemudian kekuatan, maka gunakan kekuatan itu untuk membela agama Allah dan lain-lain nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan alhamdu, segala pujian hanya ditujukan kepada satu orang. Pujian yang dimaksud adalah sanjungan yang ikhlas kita lakukan dari dalam hati kita. Pujiannya kepada siapa? Lillah, kepada Allah. Di situ ada lam. Lam ini lam mempunyai makna milik. Berarti lillah, milik Allah. Segala pujian lillah, milik Allah. Karena itu kita sebagai makhluk tidak punya hak untuk mendapatkan pujian. Karena itu halal ji pujian. Halal kita minta puji. Karena pada hakikatnya segala pujian itu hanya untuk Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita sudah alhamdulillah, maka apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Dia nak mengharapkan pujian, nak dipuji alim nian, nak dipuji soleh nian, nak dipuji baik nian, itu, nak dipuji ramah nian, itu. Dia mengharapkan pujian. Karena alhamdulillah kata kita, berarti segala pujian hanya untuk Allah, hanya milik Allah, dan yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah. Karena itu kita jangan mengharapkan pujian. Kalau dia memuji kita ucapkan pula alhamdulillah. Jangan laju besar kepala kita tu dipuji semua. Padahal belum tentu lisannya muji, hatinya milu muji. Jadi kalau dia dipuji Allah, kita ucapkan juga alhamdulillah, karena segala puji itu hanya milik Allah.
Lanjutannya adalah Rabbil Alamin. Rob itu merupakan artinya Tuhan. Tuhan yang mana? Karena sering ilah juga sering disebut atau diterjemahkan menjadi Tuhan. Bedanya Rob itu adalah yang memelihara, membina, mengatur alam semesta ini. Kalau dia membina, stepnya itu seperti ini. Khalaqo, ketika khalaqo itu menciptakan, Allah yang menciptakan, Al-Khaliq, dia menciptakan. Karena dia yang menciptakan, maka dia juga yang membina, mengatur, dan segalanya setelah barang ini diciptakan, dirawatnya, itulah dia dinamai Ar-Rabb. Karena dia yang menciptakan, dia Al-Khaliq, dia Ar-Rabb, yang ngatur segala-galanya, berarti galanya ini punya dia. Wajar dan hak Allah untuk kita takluk sepenuhnya kepada Allah, maka dialah disebut Allah atau Al-Ilah dalam asal katanya. Pada pertemuan yang lalu sudah sebutkan, saya sudah jelaskan bahwa Allah itu berasal dari kata Al-Ilahul Ilaha. Jadi sesembahan dari segala yang disembah, Tuhan dari segala sesuatunya. Rob artinya membina, memelihara, mengatur, merawat seluruhnya, itu maka Rob. Setara dengan kata Rob ini sering diberikan Allah juga kepada makhluknya, seperti kita galak berdoa kama Robbayani Soghiro. Itu artinya sebagaimana kedua orang tuaku ini membina, mengatur, merawat aku sejak kecil. Rob itu artinya seperti itu. Maka Tuhan, segala puji bagi Allah. Allah itu siapa yang dimaksud? Dijelaskan di dalam kata berikutnya, merupakan naat. Artinya naat itu sifatnya Rob, Tuhan. Rob yang mana? Rabbil Alamin. Al-Alamin, awas jangan salah, ain, Al-Alamin. Al-Alamin bentuk jamak taksir. Jamak itu artinya banyak nian. Banyak nian itu lebih dari 2 berarti. Jamak taksir dari al-alam. Al-alam itu apa? Segala sesuatu yang ada di luar Allah. Yakni dalam bahasa yang lain makhluk al-alam. Maka segala sesuatu al-alamin karena jamak taksir, galo-galonya selain Allah. Maka Allah itu Tuhan dari seluruh alam. Seluruh alam ini adalah yang galo-galonya selain Allah. Langit, bumi, makhluk yang ada di dalamnya, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan. Karena itu Allah itu Tuhan dari seluruhnya. Disifatkan di dalam Rabbil Alamin. Kenapa barisnya bawah lillahi? Dalam ilmu nahu bahwa setiap li yang menunjukkan kepada makhluk sesudah kata li yang diikuti isim, dia harus berbaris kasroh atau baris bawah, atau dalam bahasa yang lain dinasabkan. Karena Rob itu menerangkan atau naat daripada Allah, sifatnya daripada Allah, menerangkan daripada Allah, maka Rob juga karena Allah tadi dinasabkan, Rob harus dimansubkan, barisnya dibawakan pula. Robbil, nah itu bawah, tidak boleh Robbul. Kalau Robbul salah kakek bacanya. Tulisannya memang Robbil di Al-Quran kita, tapi ada suatu ketika mungkin ada yang keliru, kita bisa membenahinya. Nah, di bawah di Rob itu merupakan keterangan dari Allah, menerangkan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Itu Rabbil, barisnya bawah, Al-Alamin. Kemudian ini akan berurut dengan ayat berikutnya, walaupun ini tidak aku sebutkan dulu. Ayat berikutnya kaget Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu akan kita satukan di dalam ilmu tata bahasa Arabnya. Jadi segala pujian milik Allah, hak Allah. Allah yang mana? Tuhan seluruh alam. Tidak ada Tuhan selain Dia.
Dialah yang mengatur alam ini, membina alam ini, merawat alam ini. Karena itu pujian hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam penjelasan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka tujuan seluruhnya daripada ucapan kita, pujian kita, sanjungan kita hanya kita tujukan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam dijelaskan di dalam ayat yang berikutnya dari suratul Fatihah. Tuhan semesta alam itu bersifat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Awas jangan keliru. Ada yang terdengar kalau membaca, entah terdengar baik oleh kita apa memang ucapannya itu. Kalau ucapannya itu salah. Ar-Rahmanur Rahim itu salah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ngapa barisnya dibawakan kasrah? Karena Ar-Rahman itu juga menerangkan Allah tadi. Allah tadi barisnya dinasabkan, maka Ar-Rahman juga harus dinasabkan. Allah tadi kasrah baris bawah, maka Ar-Rahman harus baris bawah juga. Ar-Rahmani. Seperti itu dalam tata bahasa Arabnya. Kalau berubah barisnya dirofakkan menjadi marfu, maka artinya juga berbeda. Ar-Rahmanu, maka kembali Ar-Rahmanu menjadi sifat dari Alhamdu. Kalau kita nyebutnya Ar-Rahmanu. Sedangkan Alhamdu tadi isim ma'rifat yang fungsinya di dalam ayat ini adalah sebagai mubtada kalau dalam bahasa Arab. Lillahnya itu khobar. Kita memindahkan posisi Ar-Rahmanir, tadinya Ar-Rahmani, posisinya menjelaskan khobar, laju menjelaskan mubtada. Salah. Jadi hati-hati untuk membaca suratul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, asal katanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau disambung Ar-Rahmanir Rahim, khusus di dalam ayat ini. Lagi ada pangkonya kita nyebut juga Ar-Rahmanu pada konteks yang lain. Pada konteks ini Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Sudah saya jelaskan ketika pertemuan mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim pada waktu yang lalu. Jadi tidak usah kita pas lagi. Aku cuma negaskan ngapo barisnya harus bawah. Kemudian Maliki Yaumiddin ayat berikutnya, artinya Malik yang merajai. Kalau dipanjangkan ma-nya, karena di dalam ilmu qiraat ada qiraat yang memendekkan bacaan Maliki. Salah seorang ustadz pernah yang dia biasa memendekkan, kemudian pernah nanya dengan aku, katanya, apa Pak Yai, ini biasanya kami dulu di pesantren pendek bacaannya Maliki, sedangkan ini dipanjangkan Maliki. Dan saya lihat di Quran bajunya dibuat tanda garis tegak, artinya panjang Maliki. Tanda garis tegak itu kan sebenarnya di antara mim dan lif, lamnya itu ada huruf alif, maka ma panjangnya 2 harakat. Maliki Yaumiddin artinya yang merajai. Yaumiddin, Yaumiddin itu artinya hari pembalasan. Maka kalimat itu kalau dipanjangkan yang merajai hari pembalasan. Kalau dipendekkan Maliki Yaumiddin artinya raja hari pembalasan. Mana yang benar? Benar kalau. Tapi jumhur ulama lebih banyak make Maliki Yaumiddin. Karena itu di tempat kita pakailah Maliki Yaumiddin baik. Ya, kaget jadi fitnah ngoba nak pengen tampil beda. Tahu-tahu jadi fitnah. Nah, ada sah ini kali uji jamaah kurang satu alif nih, kurang 1 harakat bacaan ma-nya. Padahal itu benar sebenarnya, tapi
di kita yang kita pakai mengikuti jumhur ulama Maliki Yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Jadi di dalam kitab Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Maliki Yaumiddin kalau dia yang merajai pasti dia rajo, karena dia yang merajai, dia yang menguasai. Sedangkan Maliki kalau dipendekkan kata Imam Asy-Syaukani, rajo baik, rajo itu belum tentu menguasai, belum tentu merajai. Nah, itu kita jingok dalam kehidupan sehari-hari baik. Kalau dia yang memimpin, artinya uang itu memang benar-benar memimpin. Tapi kalau pemimpin, belum tentu dia yang memimpin sepenuhnya. Jadi dari segi tata bahasa, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi para ulama kemudian sepakat bahwa kalau dia pada umumnya mengikuti dalil umum, kalau dia yang merajai, yang menguasai, dia juga penguasa. Kalau dia rajo, insya Allah kalau rajonya itu profesional, dia juga yang merajoi, dia juga yang menguasai. Jadi tidak ada masalah di dalam tafsir tentang Maliki itu baris bawah juga. Karena apa? Maliki juga menerangkan Allah tadi. Allah yang mana? Pada ayat yang Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Allah yang mana? Allah yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin diterjemahkan dalam jumhur ulama hari pembalasan. Ada yang menerjemahkannya menjadi hari perhitungan, karena disitulah perhitungan dilakukan di yaumil akhir nanti. Segalanya dihitung, yang kecil, yang besar. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan melihatnya. Makanya diperhitungkan di hari Yaumiddin. Siapa juga paman kana yang siapa yang berbuat keburukan, maka dia juga akan melihatnya. Siapa yang berbuat kebaikan, dia juga akan melihatnya. Maka di hari Yaumiddin itulah diperhitungkan segala amal kita sekecil apapun. Karena itu jangan meremehkan amalan yang kecil, kita ngejar amalan yang besar baik. Amalan yang besar dikerjakan dengan tidak sempurna, lebih baik amalan kecil dikerjakan dengan sempurna dan rutin. Karena kata Rasulullah, Allah itu menyukai amalan walaupun dia kecil, tapi dia istiqomah, dawam. Walaupun dia dikit, tapi terus menerus dilakukan. Maka Maliki tadi barisnya bawah juga, karena dia menerangkan Allah. Allahnya sebagai yang diterangkan man'ut, Malikinya sebagai na'at dalam ilmu bahasa Arab. Nah, demikian mengenai terjemahan Alhamdulillah atau makna ataupun tafsir daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Segala pujian hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alamnya yang mana? Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih kepada seluruh makhluknya, penyayang kepada orang beriman. Malik Yaumiddin yang dia merajai, menjadi raja dan merajai, menjadi penguasa dan yang menguasai hari pembalasan, yang dia menentukan segala sesuatunya sebagai Rabbil Alamin dan sebagai Maliki Yaumiddin tadi. Demikian kiranya kuringkas kebaik, karena kalau ku buka siko-siko ini ada 6 lembar bolak-balik jadi 12 halaman. Maka ku singkat ke jadi sesingkat-singkat mungkin supaya kita supaya kita punya waktu juga untuk berdialog. Karena namanya kajian itu dialog, tapi kalau ceramah tausiah satu arah baik, kata dialog. Itu saja yang saya sampaikan. Di sana sini ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Tidak ada bermaksud menggurui kepada Bapak Ibu sekalian,
tapi hanya sekedar menyampaikan sekelumit ilmu yang pernah saya pelajari. Silakan sebelum kita tutup, tentunya kita buka dialog atau tanya jawab sesuai dengan arahan dari Ketua Seksi Peribadatan. Terima kasih Pak Ustadz. Dalam istilah ilmu tafsir ada yang namakan kata Rob tadi ada rububiyah atau istilahnya rububiyah Rob atau Tuhan tadi, mohon dijelaskan nantinya. Itu dulu Pak ya, dua pertanyaan. Pak Haji silakan. Pak Haji silakan. Ini Ustaz, dan dia mengatakan alhamdulillah suci adalah seluruh isi adalah milik Allah. Dia mengatakan dari alhamdulillah segala atau segala itu kan berarti dia banyak benar. Jadi ada berapa di bulan Ustaz? Rugi. Ada jumlahnya. Seperti puji kodim adalah kodim, hadis adalah hadis, adalah kodim. Kodim adalah hadis, hadis adalah hadis, adalah kitab. Bisa diterangkan. Baiklah, tadi Pak Ketua Seksi Perbadatan ini mengatakan ada Rob di situ yang sifatnya rububiyah. Rob seperti saya utarakan tadi adalah yang memelihara, membina, merawat dan mengatur. Itu Rob. Karena bumi ini diciptakan, yang pertama sekali diciptakan Allah. Karena Allah yang menciptakan, maka dia disebut Al-Khaliq. Asal katanya dari kholako, menciptakan. Menciptakan itu kan ada proses dari awal, tengah, kemudian penutupnya. Nah, awal dari penciptaan itulah Al-Badi dalam Asmaul Husna. Nah itu ada di dalam surat As-Sajdah yang biasa kata ketua masjid dulu sering dibacakan di dalam sholat subuh. Itu ada di dalam surat As-Sajdah. Bada'a khalqal insan min tin. Artinya itu proses pertama yang menciptakan itu. Proses pertamanya yang membuka pertamanya Allah, maka dia disebut Al-Badi. Al-Badi itu bagian daripada kholako, menciptakan. Allah yang menciptakan kholako, maka disebut Al-Khaliq. Setelah dia menciptakan, kalau kita buat kursi, ibaratnya seperti itu, pasti kita rawat kursi ini. Nak kita cat, kita perindah, kita jago supaya jangan rusak, supaya ditempatkan di mana. Nah itulah fungsinya kalau kita balikkan ke Al-Khaliq tadi, Rob, rububiyahnya. Dia yang membinanya, dia yang ngaturnya, dia yang merawatnya. Apa yang dirawatnya? Al-alamin, seluruh alam ini, bukan sitok baik. Kalau kita tadi kita hiaskan dengan kursi supaya kita memudahkan akal kita. Sesungguhnya Allah itu tidak terjangkau dengan akal kita. Agar kita mudah memahaminya, maka para ulama sering menganalognya dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, kita pelihara kursi ini, kita cat, kita perbagus, kita tempatkan di tempat yang semestinya, sehingga dia posisinya pas di tempat yang semestinya, maka itulah fungsinya rububiyah tadi, Rob tadi. Kemudian karena dia sudah menciptakan, dia juga yang ngatur segala-galanya seluruh alam ini, maka tentulah dia yang paling berhak kita tunduk sepenuhnya, kita takluk sepenuhnya. Uang lah ada galau di dia, ibarat uang ada galau di dia, pangkatlah paling tinggi di Helindun, jabatanlah paling tinggi, dia yang ngaturnya, nak nunjuk duit ke sana, nak ngatur ini, maka sudah sewajarnya kita tunduk, segan takzim kepada dia. Apalagi ini Allah yang ngatur segalanya, dia yang mulai menciptakan dari awal sampai akhir, kemudian dia yang ngatur segala-galanya, dia Al-Khaliq, dia Ar-Rabb, maka dia juga Al-Ilahul Alihah, dia juga yang kita sembah, kita takluk sepenuhnya kepada dia. Maka karena Al-Ilahul Ilaha, dialah kita sebut dengan ismuz zatnya Allah.
nama zatnya Allah Al-Khaliq, dan sehingga di dalam Allah itu dialah Al-Khaliq, dia Rabb, dia Al-Ilah, maka dia terkumpul di dalam di dalam ismu zat Allah tadi. Maka karena dialah galo-galonya, dialah tentunya yang paling berhak kita takluk sepenuhnya, dia juga yang paling berhak mendapatkan pujian. Alhamdulillah, tak kata selain dia. Hakikatnya pujian itu hanya milik Allah, tidak ada milik makhluknya. Makhluknya itu boleh dinjuk sebagai, kalau bahasa Indonesia, biasnya baik. Makanya bias daripada Rob itu di dalam surat As-Sajdah tadi dikatakan di dalam makhluknya, bahwa dia menciptakan pertama kali, sehingga dia juga yang harus diikuti. Robnya di dalam makhluk Rob bayani sohiro tadi, maka wong tua kita itu disifatkan kepada Rob bayani sohiro, dia yang ngatur kita, wong tua kita tadi melihara kita, merawat kita, ngarahkan kita, maka Rob bayani. Maka alhamdulillah tadi segala pujiannya terhadap Allah dalam zat, dalam sifat, dalam perbuatannya, dialah yang berhak mendapatkan pujian. Secara zatiah dia yang berhak mendapatkan pujian, secara fi'liyah juga dia yang berhak mendapatkan pujian, secara sifatiah, secara sifat-sifatnya, maka dialah yang berhak mendapatkan pujian. Alhamdulillah itu isim mufrad. Ngapo lagi diterjemahkan segala macam pujian? Mestinya kan pujian saja. Karena ada isim ma'rifat, alif lam ma'rifat, maka dia alhamdulillah pujian tadi yang sudah dimafhumi, sudah dipahami oleh uang banyak, tentunya karena Al-Quran yang turunnya di Arab, sudah dipahami di dalam masyarakat Arab bahwa pujian yang masuk ke segala macam pujian yang dalam kata benda abstraknya tidak bisa kita hitung, abstrak itu. Alhamdulillah, maka segala pujian yang dimaknai seperti itu bukannya pujian satu, karena dia alhamdulillah tadi isim mufrad. Isim mufrad itu kata benda tunggal. Oh ini tunggal, berarti cuma sikok pujiannya. Tidak, karena alhamdulillah itu isim makrifat menunjukkan bahwa benda itu, isim itu sudah mafhum. Mafhumnya di dalam masyarakat Arab, kalau wong tulah ado galo-galo di dia, kalau dia wong, maka dia yang segala macam rasa takzim, rasa hormat kepada dia. Apalagi ini yang menciptakan dan ngatur seluruh alam ini, maka segala pujian apapun bentuknya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan semesta alam, Allah pencipta alam. Dari segala segi yang dipuji, namanya, sifatnya, perbuatannya, maka dia yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada manusia yang dipuji, itu hanya bias daripada pujian kepada Allah, refleksi pujian kepada Allah. Hakikatnya pujian itu hanya milik Allah, sehingga kita tidak lagi nak pengen dipuji. Pengen dipuji dikatakan wong yang paling alim, pengen dipuji wong yang paling soleh. Tidak pernah lagi terbersih di hati kita, karena sudah tertanam di dalam jiwa kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Muin tadi, di pujian itu dimaknai banyak di dalam 4 tempat tadi. Itu pada hakikatnya tempat-tempat itu pujian, satu pujian kepada satu sang pemilik pujian. Kalau kita balik ke dalam ilmu tauhidnya, saya kira mungkin seperti itu Pak Ketua dan Pak Muin. Kalau ada hal yang perlu ditambahkan, mungkin di antara jamaah ada yang mempunyai pengetahuan yang lebih, ya silakan ditambahkan saja. Saya kira cukup itu Pak Muin, atau mau menambahkan? Ya. Masih ada?
Ya. Ya. Kalau dia berdiri sendiri sebagai fa'il di dalam kalimat atau dia berdiri sendiri, maka barisnya Ar-Rahmanu, yang Maha Pengasih. Karena di sini fungsi Ar-Rahman adalah menerangkan Allah. Siapa yang diterangkan? Kan Allah di situ. Allahnya barisnya dinasabkan, dibawahkan, maka dia dikasih kasroh di situ, lillah. Linya tuh harfun jar, maka dia lillahi. Sehingga karena Ar-Rahman menerangkan Allah tadi, barisnya harus sama. Baris Allah tadi barisnya bawah, lillahi, maka Ar-Rahman barisnya juga harus sama, harus dinasabkan juga, atau mansub dalam istilah bahasa Arabnya. Lillah dinasabkan, Ar-Rahman juga dinasabkan. Dalam posisi ini, kalau di dalam posisi yang lain seperti kita berdoa ya Rahman, ya Rahim, itu barisnya depan, dirofakkan. Ya Rahmanu kalau ditulis, ya Rahimu, seperti itu. Karena fungsinya langsung sebagai fa'il yang berdiri sendiri, sebagai subjek yang dia berdiri sendiri. Kalau dalam hal ini tadi di dalam ayat, dia karena menjadi naat dari mansubnya itu Allah, naatnya Ar-Rahman ini menjadi naat, maka dia harus sama barisnya dengan Allah tadi. Seperti itu bedanya Pak Muin. Pak Muin ini sebenarnya ngajari kita, cecak bertanya dia. Karena malaikat Jibril, ya, Maliki. Nah itu seperti saya terangkan tadi, jumhur ulama bacanya 2 harkat. 2 harkat itu artinya 1 alif. Maliki. Tapi ada ulama yang membaca dengan Malik 1 harkat saja. Tapi lebih banyak riwayat yang menyebutkan Maliki dengan ma-nya itu 2 harkat atau 1 alif. Kalau Maliki tadi sedikit ulama yang meriwayatkan 1 harkat atau setengah alif. Kita biasa dengan harkat di sini, tidak ada alif kan biasanya. Jadi 1 harkat itu setengah alif, kalau 2 harkat 1 alif. Jadi boleh saja kalau kita mau membaca Maliki 1 harkat atau setengah alif, karena ada memang riwayatnya, ada dalilnya. Hanya saja yang biasa kita lakukan di tempat kita mengikuti jumhur yang 2 harkat atau 1 alif. Jangan kita lain, karena biasanya umpamanya di sini pakai kunut, laju waktu tidak pakai kunut umpamanya. Itu kan tampil beda tapi benar, tapi menyebabkan fitnah di dalam jamaah, keraguan-raguan kemudian di dalam jamaah. Itu tidak boleh. Sama dengan kita sujud tilawah. Sujud tilawah itu sunnah, sedangkan menegakkan rukun sholat adalah wajib. Kalau sujud tilawah bisa merusak rukun, maka lebih baik tidak dilaksanakan. Karena itu, kalau kita nak melakukan sujud tilawah di dalam sholat, kita kasih tahu dulu dengan jamaah bahwa nanti saya akan membacakan ayat sajadah ini, bunyinya kita nak sujud tilawah, bukan nambahi gerakan sholat, tapi kita nak sujud tilawah. Seperti itu kita menerapkan ilmu-ilmu yang ada di kita sesuaikan dengan komunitas di mana kita berada. Iya. Jadi kalau kita supaya tidak menimbulkan keraguan di dalam jamaah,
maka imam juga jangan terlalu panjang baconya. Maliki yaumiddin, jangan panjang juga, jadi mat arid lisukun. Maliki yaumiddin, jadi menjadi mat arid lisukun dia. Artinya tidak berubah sebenarnya, cuman dikhawatirkan kalau ada perbedaan gerak baik di A-nya itu tadi bisa berubah artinya. Karena itu lebih selamat 2 harakat baik lah, jangan panjang-panjang. Karena itulah yang sesuai dengan tuntunannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kira cukup ya, lah jam 6 kita. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan di luar forum ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya agar dapat istiqomah dalam jalan yang redha-ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sebelum ajal tiba banyak ibadah bila nyabaedadah kastapon pada badan.